Bentar. Eh, oke. Oke, ada suara aku kan ya? Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di Zoom kita untuk sesi kedua bootcamp Fast Track 2 hari paham investasi. Ya, semoga tadi udah isoma juga, semoga makannya cukup. Tapi jangan kebanyakan ya baiknya ya. Takutnya malah tidur siang nanti ketiduran pas Zoom. Terus di sesi pertama tadi pagi kita udah bahas juga tentang dasar-dasar ya kayak apa itu investasi, terus atau istilah-istilah yang sering muncul segala macam. Terus ada juga yang terakhir tadi ada namanya fraksi harga. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian yang nggak kalah penting juga, yaitu pengenalan fitur-fiturnya. Jadi kan banyak yang udah tahu, cuman belum paham juga tuh fitur-fiturnya apa aja. Terus ya seperti biasa, kita santai aja. Jadi kalau ada yang mau tanya ya bisa langsung ditanyain. Silahkan gunakan fitur raise hand ataupun tulis langsung aja di kolom chat. Karena kita di sini juga belajar bareng kan, nggak ada yang senior ataupun junior, sama-sama menjelajah lah, kita sama-sama explore, sama-sama diskusi gitu. Jadi yo langsung aja pastiin udah ada air minum deket kalian, terus jernihin pikiran kalian. Mari kita serap ilmu sama-sama gitu. Mungkin langsung bisa dimulai, Mas Fadail. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Fathani waktunya. Oke, aku mulai lagi untuk sesi kedua kita, pengenalan fitur. Nanti kalau ada waktu kita lanjut ke analisa fundamental. Jadi kita langsung gabung, boleh nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Selamat siang. Alhamdulillah kita udah istirahat tadi. Terus kita melanjutkan untuk sesi yang kedua kalinya. Sesi kedua ini. Jadi kita akan melanjutkan materi bootcamp kita. Reminder untuk teman-teman usahakan bisa kalau bisa on cam dan gunain fiturnya. Kalau misalnya teman-teman bersedia, boleh banget untuk dibuat dokumentasi terus diupload di Instagram, tag Instagram Syariah Stock Investment. Boleh banget ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengenalan fitur pada sesi kedua ini. Oh iya teman-teman, sebelum memulai kita untuk syarat masuk grup kita itu kan harus mengirimkan SMS ke aku ataupun ke Mas Farani. Nah, tapi untuk di grup kita itu nggak ada tuntutan untuk menggunakan transaksinya menggunakan akun syariah ataupun akun yang udah dibuka syariahnya itu gitu. Jadi kita nggak menuntut harus menggunakan Mandiri Syariah ataupun RHB Syariah, akun Sekuritas Syariah ataupun yang lainnya gitu. Jadi teman-teman tetap boleh banget untuk menggunakan Stockbit ataupun Ajaib senyamannya seperti itu. Karena kalau menurutku sendiri di paling mudah itu menggunakan Stockbit karena UI UX-nya enak dan juga bisa gampang buat belajar seperti itu. Seperti itu guys. Jadi selama bootcamp ini untuk akun syariah itu hanya untuk syarat sebagai peserta bootcamp dan syarat untuk masuk grup. Tapi untuk kita analisanya dan kita diskusi ataupun lainnya tetap kita pasti menggunakan Stockbit karena paling enak dan paling nyaman seperti itu. Kalau menurutku ya ini subjektif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengenalan fitur. Di pengenalan fitur yang pertama itu kita fokus ke tiga bagian. Yang pertama watchlist, yang kedua order book, sama yang ketiga running trade. Aku akan jelasin untuk gunaannya masing-masing. Yang pertama itu watchlist. Watchlist itu apa sih? Watchlist itu adalah pantauan-pantauan, saham-saham pantauan yang akan kita tradingkan gitu. Nah, biasanya kalau kita saham ini akan muncul watchlist itu di saat kita kasih tanda. Jadi ini aku pakai aplikasi Stockbit gitu ya untuk analisanya. Dan ini screenshot dari aplikasi Stockbit desktop gitu. Teman-teman boleh banget kalau udah ada laptop boleh diinstal aplikasi Stockbit desktop. Gitu. Oh, ini sambil jalan ya. Kita search ini.
Jadi mungkin sambil jalan, sambil sesi 2 ini jalan, sambil teman-teman yang belum install Ajaib, install Stockfit di laptop, Stockfit desktop yang ada di laptop, itu boleh banget untuk diinstal dulu. Caranya install Stockfit di webnya Stockfit, boleh banget. Nah, di bawah ini ada tulisan download for Windows atau Mac OS gitu. Itu untuk Apple, kalau ini untuk Windows gitu. Silahkan teman-teman untuk di-download dan diregistrasi nanti biar kita langsung prakteknya biar enak teman-teman sambil jalan. Karena nanti di analisa fundamental dan analisa teknikal kita full menggunakan Stockfit gitu, tanpa menggunakan TradingView ataupun yang lain. Saya TradingView yang dari website, kita menggunakan Stockfit gitu. Silahkan diinstal dulu boleh yang belum diinstal. Oke, pertama pengenalan fitur untuk di bagian awal. Yang pertama watchlist yang tadi saham-saham yang kita tandain, kita kasih bintang itu nanti akan muncul di bagian watchlist gitu. Dan ini watchlistnya bisa custom. Jadi misalnya teman-teman nambah watchlist nanti ada nambah watchlist sendiri. Misalnya saham untuk grup MNC, MNC Group nanti keluar teman-teman bisa tandain tuh grup-grup MNC biar nanti yang bergerak di watchlistnya itu ada MNC aja. Ataupun nanti ada grup Barito atau grupnya Pak PP, boleh ditandain saham-saham Pak PP ataupun grup Barito itu agar bisa masuk ke watchlistnya gitu. Terus selanjutnya di sini watchlist tadi udah bisa di custom gitu. Kalau ini out watchlist berarti semua watchlist kita. Terus di sini tuh yang pertama itu ada logo ya, yang pasti logo di gampang nih, penting logo dari perusahaannya, logo dari sahamnya. Terus yang kedua itu ada NICL. Nah, NICL ini atau empat kata ini adalah nama saham atau nama ticker bahasanya. Ticker, ticker itu nama kode saham. Jadi nama nama kode saham dari perusahaan ini itu adalah NICL. Nama perusahaannya itu adalah Pam Mineral Tbk. Jadi Pam Mineral kalau misalnya di saham dia namanya NICL atau nama emitennya NICL. Seperti itu. Terus di sampingnya di sini ada harga. Nah, harga ini tadi udah kita jelaskan ya. Jadi di harga ini adalah harga per lembar saham. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli saham NICL minimal 100 lembar saham atau satu lot berarti 60.000. Kenapa 60.000? Tinggal ditambahin 2. Karena 100 lembar saham. Nah, berarti kan 60.000. Berarti kita harus punya uang 60.000 untuk membeli saham NICL tersebut. Selanjutnya di sini ada panah ke atas, artinya harganya mengalami kenaikan. Harganya mengalami kenaikan daripada harga closing kemarin. Harga closing kemarin misalnya di harga ini kenaikannya 120 poin. Berarti kenaikan kemarin tinggal 600 kurangi 480. 120 itu yaitu 480. Berarti kemarin harga closingnya di 480. Terus hari ini naik dan arah auto rejection atas atau arah yang tadi aku jelasin maksimal di 25%. Jadi kenaikannya dia harganya naik daripada harga kemarin, kenaikannya 120 poin daripada harga kemarin, naiknya 25% daripada harga kemarin. Dan ini arah ataupun auto resistance atas. Dia udah nggak bisa naik lagi nih. Nggak bisa nih dia ke 610 atau 605 atau 700 gitu nggak bisa karena udah kena arah auto resistance atas. Maksimal kenaikan di saham ini yaitu 25%. Seperti itu. Begitu juga dan lainnya. Ini bisa diurutin teman-teman. Kalau misalnya di laptop, ini kita bisa klik, itu bisa kita urutin berdasarkan kenaikan, berdasarkan harga, berdasarkan volume, ataupun frekuensi, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi di sini yang di wujudku itu ada saham CPSO, yang mana perusahaan dari nama perusahaannya Geoprima Solusi dan TBK. Dia naiknya 23% seperti itu cara baca. Gitu. Dan hari 600 ini adalah hari sekarang, eh closing sekarang, harga yang di saat kenaikan 25% seperti itu. Itu bukan berarti 600 ini nanti akan naik 25% lagi itu bukan. Tapi ini adalah kenaikan dari harga final setelah kenaikan 25%. Seperti itu. Gitu. Nah, di samping itu ini di sini tuh ada tanda C, ada tanda tanda seru dan lain-lain. Itu artinya apa? Di sini tuh artinya kalau C itu ada artinya corporate action atau aksi korporasi. Perusahaan tersebut memiliki aksi korporasi, entah RUPS, bukan RUPS, entah stock split, entah reg issue ataupun yang lainnya seperti itu. Itu nanti kita nggak bahas di bootcamp ya untuk corporate action, jadi kita nanti fokus analisa dulu untuk bootcamp. Itu ada di bagian watchlist. Selanjutnya di order book. Nah, ini adalah salah satu bagian yang paling penting juga, termasuk yang paling penting di saat kita mau membeli dan menjual. Tadi ada pertanyaan kan, oh bisa antri mas. Nah, antrinya itu di order book teman-teman. Jadi antrian itu ada di order book.
list order book. Di order book ini ada berbagai bagian, tak bagi ya. Aku bagi yang pertama adalah bagian yang pertama di sini, bagian kedua ini, bagian ketiga ini, dan bagian keempat adalah mungkin bagian tiga ini. Nah, gitu. Nah, bagian ketiga inilah. Gitu. Nah, itu. Nah, habis itu, kalau misalnya ini udah kita bagi, kita akan jelasin satu-satu. Jadi soalnya setiap ininya beda ya cara bacanya. Yang pertama adalah ada logo, paham, jelas. Kalau misal sini ada namanya sahamnya. Jadi saham apa nih? Saham Antam. Nah, di sampingnya itu ada tanda petir 4 kali. Nah, tanda petir 4 kali ini apa sih gitu? Ini adalah tanda bahwasannya dana margin atau dana limit yang tadi udah aku jelasin. Dana dana margin yaitu dana pinjaman dari sekuritas. Jadi di saat kita mau membeli saham Antam, kita bisa menggunakan fasilitas margin atau dana pinjaman maksimal 4 kali dari modal kita. Misalnya modal kita 1 juta. Berarti kalau misalnya kita menggunakan dana pinjaman 4 kali atau dana maksimal margin, maka 4 juta kita jadi kali 4 bisa jadi 4 juta seperti itu. Jadi modal kita yang harusnya cuma bisa beli 1 juta doang, tapi karena kita menggunakan margin, jadi 4 juta seperti itu dikali 4. Nah, kalau secara Islam, secara syariah ini nggak boleh ya teman-teman. Ini tidak termasuk transaksi syariah. Nah, habis itu selanjutnya ada harga. Harga tadi udah sama dengan sebelumnya. Ini adalah harga saat ini, harga closing, harga penutupan. Terus harganya naik daripada hari kemarin, naiknya berapa? 50 poin. Berarti kemarin 2130. Nah, naiknya dari 2130 ke 2180, kenaikannya 2,35%. Seperti itu. Nah, yang di samping ini nggak usah dipakai. Kalau ini grup, ini pengelompokan. Terus kalau ini opsi. Ini nggak perlu. Ini fitur tambahan seperti itu. Yang penting awal sisi bagian atas sudah ya, udah paham ya. Udah paham. Terus selanjutnya yang bawah. Nah, bagian kedua itu gimana? Nah, di bagian kedua ini aku bedain ya dari satu, dua, tiga. Tapi ini terakhiran. Yang ini bawahin terakhir. Oke. Yang pertama adalah open. Nah, harga open adalah harga pembukaan. Sama kayak candlestick. Nah, di order book itu menunjukkan harga pembukaan pada hari itu. Walaupun kita ganti time frame, tetap di sini tetap opennya pada hari itu. Gitu. Ini bukan per sesi, bukan per eh, menit atau per jam gitu. Tapi pembukaan pada hari tersebut. Pada hari tersebut bukanya di harga 2150. Selanjutnya pada hari tersebut pernah mengalami kenaikan menyentuh sampai 2180. High di 2180. Low berarti pernah turun dari harga opening. Itu ternyata low-nya di 2140. Berarti dia pernah mengalami penurunan daripada harga opening. Seperti itu. Itu untuk open, high, low. Close-nya di sini ya. Ini close. Oke. Selanjutnya, untuk pref itu artinya apa? Pref itu artinya previous. Previous itu artinya sebelumnya atau kemarin. Hari kemarin menunjukkan di 2130. Jadi previous atau hari closing kemarin 2130, sekarang opennya di 2150. Gitu. Itu cara baca untuk di bagian order book. Kemudian ARA. Nah, di bagusnya di Stockbit itu dia ngasih harga ARA. Jadi ngasih tahu kita itu kalau misalnya harga Antam pada hari itu mengalami kenaikan, maksimal dia naiknya berapa sih? Maksimal dia naiknya di harga 2720 atau di arahnya atau kenaikan maksimal di 2720. Gitu juga sebaliknya di Stockbit juga udah ngasih harga ARB atau harga penurunan paling dalam. Kalau harga Antam ini turun, turun maksimal di harga 1855. Seperti itu kawan, dalam baca. Terus selanjutnya lot. Nah, di sini ada lot. Lot sama dengan 1,62 M. Di saham, di investasi, M itu artinya milion. Milion itu bahasa Indonesianya juta. Kalau B di sini, ini B, itu artinya bilion atau artinya miliar. Nah, kalau K itu artinya ribu. Seperti itu. Jadi bukan berarti ini miliar ya, tapi ini milion itu artinya juta. Bilion itu baru miliar. Seperti itu. Nah, lot. Lot itu maksudnya apa? Lot itu lot yang tertransaksikan pada hari ini. Pada hari ini menunjukkan lot yang tertransaksi 1,62 juta lot. Dan warnanya warna
hijau. Yang mana di sini menandakan bahwasanya lebih banyak saham lot yang diperbelikan daripada dijual. Seperti itu. Kalau merah berarti sebaliknya, berarti lebih banyak lot yang diperjualkan daripada dibeli. Seperti itu. Selanjutnya val. Val itu apa sih? Val itu bukan valuasi ya teman-teman. Tapi val itu artinya value. Value atau nilai. Nilai nilainya dari saham ini, dari saham Antam ini pada hari ini value-nya itu sampai ke 351. Value perdagangan ya, value transaksi. 351 miliar. Maksudnya gimana cara mengetahui value? Mengetahui value-nya itu dengan jumlah lot kali dengan apa namanya? Harganya seperti itu. Jadi dia itu eh, antara penjualan dan pembelian itu juga termasuk value. Misalnya aku beli 2 juta. Aku beli 2 juta, aku jual 2 juta. Berarti value-nya itu 4 juta. Seperti itu. Nah, kalau misalnya warnanya hijau, berarti dia value pembeliannya lebih banyak daripada value penjualannya. Seperti itu. Itu. Dan ini totalnya sekitar 351,13 B atau miliar. Kemudian AVG. AVG itu artinya kependekan, AVG itu kependekan dari average, yang mana artinya itu artinya rata-rata. Rata-rata orang yang melakukan pembelian dan penjualan itu di harga 2.164. Ini cuma ngasih data bahwasannya pada harga 2.164 itu banyak orang beli melakukan pembelian atau rata-rata lah gitu. Jadi kalau misalnya harganya sekarang Enggak udah dapat 2.080, dapat apa? harga sekarang itu udah di atas rata-rata harga transaksi pada hari tersebut. Seperti itu. Selanjutnya frek. Frek itu artinya apa? Frek itu artinya frekuensi. Frekuensinya atau orang yang memencet. Jadi frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu orang yang memencet atau melakukan transaksi. Kalau misalnya aku beli saham Antam 10 lot, tapi sekali beli buy, berarti itu termasuk satu frekuensi. Tapi kalau misalnya aku beli saham Antam, satu lot 10 kali, maka frekuensinya 10. Bisa dipahami ya, teman? Jadi kalau value itu adalah value adalah total transaksi dalam rupiah. Kalau frekuensi itu adalah total orang yang memencet buy or sell. Gitu. Semakin banyak orang yang melakukan melakukan match transaksi, maka frekuensinya akan semakin menambah seperti itu. Tuh. Nah, terakhir di sisi bagian ini itu ada F buy dan F sell. Maksudnya F itu apa sih? F itu artinya foreign. Foreign itu artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah asing atau investor asing. Investor asing di sini ada datanya, maksudnya datanya menunjukkan bahwasanya ada pembelian dari investor asing atau foreign buy di total nilainya, total value-nya 199,64 billion atau 199,64 miliar. Dan juga F-sale atau foreign sale atau penjualan dari orang investor asing itu sekitar 50,8 billion atau miliar seperti itu. Nah, di bagian kedua kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang bingung? Boleh banget kalau mau ditanyain, silahkan. Monggo teman-teman yang mau tanya silahkan. Nah itu ada yang Ryzen, monggo Mas Riko. Ini sih mau tanya. Kan kalau tadi kan yang di low itu kan harga paling rendah yang pernah menyentuh gitu ya. Nah, ini kan kalau kok di situ low-nya 2.140, tapi kok previousnya yang di harga kemarin 2.130. Padahal rendahan yang kemarin gitu. Oke, Monggo sip. dijawab. Oke, makasih. Bagus pertanyaannya. Kok low-nya ini 2.140, fresh-nya itu di 2.130. Maksudnya apa? Data yang data yang ini tuh, ini tuh data hari ini atau data yang tertransaksi atau terjadi pada hari ini. Kalau fresh itu berarti hari kemarin. Yang berarti di sini menunjukkan bahwasanya closing harga kemarin itu lebih rendah daripada low-nya harga sekarang. Kayak gitu. Jadi di sini ada gap atau selisih. Selisih yang mana hari kemarin itu tutupnya di 2.130, tapi sekarang harganya itu belum menyentuh
sampai 2130. Low-nya aja atau dia pernah turun tapi turunnya di 2140 seperti itu. Jadi ini tuh data kemarin, ini data hari ini. Semoga menjawab. Gimana? Udah jelas belum? Gimana Mas Riko? Oke, jelas-jelas. Thank you, jelas-jelas. Oke, siap. Oke, ini Ini ada yang tanya di kolom chat, Mas mau nanya bit over palsu maksudnya gimana? Terus efeknya apa sama contohnya Mas? Monggo. oh, itu dia. Nanti kita jelasin di akhir ya. Ini bit over itu nanti kita pelajarin di akhir sesi guys. Nah nggak apa-apa. Nanti kita lebih dalamnya di sesi terakhir, terakhir banget berarti besok malam. Itu kita belajar bit over, fact bit over sama membaca info bandar seperti itu. Nah, haki itu bisa kita pelajari sekarang aja. Nah, kalau misalnya fact bit over, nah kasarannya gini teman-teman. Kita bisa dilihat di sini ada lot, oke. Fact itu apa sih artinya? Fact itu artinya tipuan atau bohong. Berarti kalau bit sama over, oh sebentar, kita belum masuk ke kolom ketiga. Di sini kita bahas ya, biar nggak bingung nih. Kita bahas yang yang bagian kedua dulu. Untuk Mas siapa nih? Mas Arfa. Raken. Raken. Kalau lot file sama AVG bisa dijelaskan kembali nggak ya Mas? Kurang paham. Jadi gini, kalau lot itu jumlah lot yang tertransaksikan pada hari ini. Pada hari ini di saham Antam misalnya ya, di saham Antam itu yang tertransaksi buy sell-nya itu 1,62 miliar lot. Gitu. Jadi kan ada lembaran saham banyak banget ya. Tapi yang tertransaksi cuma 1,6 aja. Jadi yang lain gimana? Berarti yang lain masih di hold. Ada yang nggak ngejual dan nggak ada yang nggak ya nggak ada yang ngejual gitu. Karena ini terjadi di saat ada orang menjual dan orang yang membeli. Semakin banyak orang yang membeli maka lotnya warna hijau, menandakan banyak pembelian. Gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya ini warnanya merah atau angkanya merah maka semakin banyak penjualan seperti itu. Nah, kalau val itu value, value itu total transaksi secara nilai pada hari ini. Jadi hari ini itu kalau udah orang pada transaksi nih, total transaksi pada hari ini tuh kita 350 miliar. Jadi kalau diduitin, kalau dirupiahin, satu lot sama dengan dua sekian ya, 2180 lah. Orang ada menjual, ada yang membeli gitu. Kalau dirupiahkan atau secara nominal itu totalnya 351 miliar. Seperti itu. Semoga menjawab. Terus ada yang tanya lagi nih, apa resiko jika menggunakan dana margin dari sekuritas? Itu dia. Jadi gini guys, kalau kita menggunakan dana margin dari sekuritas itu tuh gini, ini secara subjektif ya, pandanganku secara pribadi bukan untuk ajakan membeli atau enggak, aku cuma bilang kalau misalnya ini benar ini enggak, gitu. Maksudnya benar dalam syariah atau enggak gitu. Nah tapi kita apa ya mengusung tentang investasi syariah. Nah kalau kita menggunakan dana margin, contohnya gini, misalnya kita membeli, ini misalnya harga Antam 1.000 ya, misalnya harga Antam 1.000, misalnya biar hitungannya gampang. Harga Antam 1.000. Nah, di saat harga Antam ini nah, di atas harga Antamnya 1.000. Nah, kita menggunakan dana margin dari sekuritas tersebut 4 kali dari modal kita. Modal kita misalnya 5 juta. 4 kali 5 juta berarti 20 juta. Oke, 20 juta karena dana kita 5 juta. Kan? 5 juta. Nah, karena kita menggunakan dana margin, maka jadi 20 juta. Ya kan? 20 juta. Oke. Harusnya kita menggunakan dana kita sendiri 5 juta ini membeli satu lot saham Antam yang harganya 1.000 itu cuma membutuhkan uang satu lotnya itu sama dengan 100.000 ya kan 101 lotnya itu 100.000 berarti 100.000 ya kan karena nolnya tambah dua, oke. Nah berarti kalau misalnya kita 5 juta, misalnya 5 juta berarti kita punya berapa lot, sekitar 50 lot. Berarti kita hanya bisa kalau menggunakan dana satu kok 50 lot. Iya 50 lot. 50 lot. Kalau misalnya hanya kita menggunakan dana cash kita 5 juta ini, kita hanya bisa membeli 50 lot. Tapi gara-gara kita menggunakan dana margin 4 kali modal, maka ini tinggal dikali aja kali 4. Berarti kita bisa membeli sekitar
200 berapa? 2 kali 4 berarti 200 lot. Seperti itu. Jadi kita kalau misalnya sahamnya untung, sahamnya naik, maka kita dikaliin 200. Kalau sahamnya turun, maka saham apa harganya juga dikaliin 200. Gitu. Berarti kalau apa namanya? eh, bahasanya gini, semakin banyak lot kita, maka keuntungan kita atau leverage-nya itu faktor pengalinya semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil lot kita, maka leverage atau faktor pengalinya itu semakin kecil. Jadi lot itu, jumlah lot pemilikan lot itu kayak leverage. Kalau misalnya kita cuma punya satu lot, ya udah naik 10, 10 satu tick gitu berarti kan cuma 10 ya misalnya. Kalau satu tekniknya kan cuma 10 ya. Jadi kita punya di satu 160, 2160 ke 2170 kan naiknya cuma 10. 10 dikali 100 karena satu lembar saham berarti kan 1000. Nah, kalau kita punya satu lot, kita cuma naiknya 1000. Tapi gara-gara kita punya 200 lot, maka langsung dikali 200.000. Seperti itu. Itu kalau misalnya naik. Kalau turun, itu kalau naik satu tik ya. Kalau naik dua tik berarti tinggal dikaliin 200.000 dikaliin dua berarti 400.000 dan seperti itu. Jadi lot itu kayak leverage atau faktor pengali kita. Nah, kalau misalnya kita dana margin, maka harusnya kita untungnya per satu lot naik ini 10 kan, berarti kan 1000. Itu cuma dapat 50.000, tapi gara-gara kita pakai margin, naiknya jadi 200. Begitu juga turun, harusnya kalau kita turun cuma satu tik, itu kita cuma minus 50.000, tapi gara-gara kita pakai margin, kita jadi minus 200.000 langsung. Nah, minus 200.000 ini dimakan bukan dari 20 jutanya, tapi dimakan dari 5 juta kita. Seperti itu. Jadi yang nambah itu nanti 5 juta itu jadi misalnya naik jadi 5.200.000, tapi kalau misalnya turun jadi 4.800.000. Seperti itu. Itu nanti faktor kita plus minus menggunakan margin. Seperti itu. Dan ini apa ya? Ngeri menurutku. Kalau misalnya turunnya banyak ya wes dana modal kita yang 5 juta itu bisa habis gitu. Aku kan tadi bilang kalau saham itu kita nggak bisa nol, tapi kita bisa nol kalau kita menggunakan margin karena faktor pengalih tersebut. Semakin turunnya cepat dan modal kita ternyata habis karena penurunan tersebut, maka modal kita langsung habis. Gitu guys. Semoga menjawab. Nah, ini ada yang bertanya lagi, bagaimana cara entry terbaik jika hanya melihat bid dan offer? Oke, boleh boleh. Sip, sip. Kita jelaskan habis ini. Maksud hari ini itu apakah ketika market open pagi itu gini itu nilai udah muncul atau ketika market mendekat terus muncul. Nih dari Mas Zulfikar. Oh, maksudnya hari ini tuh pada saat itu. Jadi walaupun marketnya jam 9 nih, ini bakal naik nih. Ini bakal nambah dengan sendirinya. Jadi misalnya jam 9 ini cuma 1 miliar. Ternyata jam 10 ini udah 50 miliar. Jam 11 ini udah di sini langsung misalnya 100 miliar seperti itu. Dan sampai akhir sampai closing market di sini ternyata finalnya di 350 miliar. Seperti itu Mas Zulfikar. Gitu. Bukan di akhir market tapi di saat ongoing itu udah akan muncul. Maksimal menggunakan dana maksimal menggunakan dana margin. Nah, maksimal menggunakan dana margin itu sesuai sekuritas masing-masing. Tauku, nggak semua saham itu ada dana marginnya, dikasih fasilitas margin. Karena apa ya? Yang pasti sekuritas biasanya sekuritas tuh ngasihnya tuh di saham-saham yang liquid atau saham-saham yang cair. Kalau di saham yang kering atau nggak liquid, itu tuh takutnya nasabahnya ataupun kita sebagai investor itu bisa nyangkut, ya bisa bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah itu makanya untuk meminimalisasi itu kayaknya emang sekuritas itu mencari atau memberikan fasilitas pada saham-saham yang liquid. Terus maksimalnya berapa? Itu setiap apa setiap sekuritas itu ada ini ya ketentuannya beda-beda ya. Nggak semua rata gitu. Jadi misalnya di Stockbit di saham Antam itu cuma 4 kali doang. Ternyata di Ajaib itu bisa sampai 10 kali, bisa sampai 20 kali. Seperti itu. Jadi setiap sekuritas beda-beda, tergantung setiap sekuritas mau meminjamkan berapa kali maksimal, berapa kali margin. Seperti itu. Moga menjawab. Ada Oke. lagi teman-teman? Jadi gitu ya. Intinya menurutku sih jangan sih pakai margin. Jangan Jangan pakai coba-coba pakai margin. boleh Jadi tahu kalau yang minus itu tersebut. berkali-kali lipat gitu loh. Apalagi kalau kalian tahu kasusnya Ajaib yang kemarin itu rugi 1 M kan. Itu kan kacau itu.
Itu karena dia pakai Monggo dana. teman. Jika ingin scalping di pagi hari, indikator order book apakah bisa jadi acuan? Kalau bisa, indikator mana yang dilihat untuk scalping? Oke. Monggo. Jadi kalau order book itu belum masuk ke indikator ya teman-teman. Jadi order book itu dia data. Jadi ini tuh teman-teman kalau ini data real time. Ini data yang udah terjadi. Ini di atas ini yang bagian atas ini data yang udah terjadi dan saat ini posisinya sekarang. Kalau ini masih yang posisi kedua ini udah terjadi ya. Jadi dia bisa bergerak tapi ini udah menentukan oh low-nya pada hari ini sekian, oh high-nya pada sekian. Tapi kalau ini dia bisa floating, bisa naik turun karena kenaikan gitu kan. Gitu juga nanti kalau dia range-nya nggak membentuk high yang lebih tinggi dan nggak membentuk low yang lebih rendah, maka high sama low itu nggak akan berganti pada hari tersebut pada saat ongoing open market. Nah, tapi yang di bagian ini, bagian yang ketiga yang akan kita bahas habis ini belum terjadi apapun, teman-teman. Ini itu masih pesanan. Yang kayak tadi yang ditanyain ada, ini tuh antrian. Jadi itu ini belum terjadi. Semua transaksi di sini itu masih antri. Oke, biar lebih enak kita langsung masuk aja ke bagian yang ketiga. Oke, bagian yang ketiga ini aku bagi jadi dua. Kita bagi jadi dua. Yang sebelah kiri ini adalah bid, kolom bid, dan yang sebelah kanan itu kolom over. Bentar, over apa ini? Oke. Oke, yang pertama adalah kolom bid, yang sebelah kiri ini kolom over. Cara bacanya sama, cuma ini di mirroring aja gitu. Bid itu artinya apa? Bid itu artinya menawar. Menawar, kita belum punya barang berarti. Misalnya kita di pasar ya kita belum punya barang, kita ingin membeli barang tersebut. Di harga berapa terserah kita mau menawar di harga berapa gitu. Tapi kalau over itu kita menjual. Kita menjual saham, kita antri nih, saham kita tuh mau kita over kita apa namanya? Ya bahasanya menawar juga sih, tapi lebih kayak aku mau jual saham ini di harga sekian. Karena apa? Dia udah punya, kalau over dia udah punya barang, kalau bid dia belum punya barang. Kalau bid berarti aku ingin membeli saham tersebut, tapi kalau over aku ingin menjual sahamku ini. Seperti itu analoginya. Nah, di bid ini itu ada harga-harganya teman-teman. Ini anggap aja yang ini nggak ada ya, karena ini udah closing market, makanya ini harganya muncul di sini. Ini kolom yang tengah ini nggak usah diperhatikan. Yang diperhatikan yang bawah ini ya, dari sini ke bawah. Oke. Nah, pada harga sekarang itu di 2180. Oke, 2180. Aku pengen beli di saham Antam itu di 2150. Berarti otomatis aku akan masuk di antrian di harga saham ini. Gitu. Nah, di kanan itu misalnya aku udah punya barang atau aku punya lot, aku pengen menjual sahamku di 2200, maka aku akan antri di harga 2200. Kapan keduanya match? Kapan keduanya akan mendapatkan barang? Satu butuh barang, satu ingin menjual barang. Di saat harganya menyentuh titik tersebut. Di saat harganya turun ke 2150, maka penawaranku akan terjadi atau match atau aku bakal beli saham tersebut. Kalau dia dari 180 ke 150, 180 ini ke 150. Tapi kalau dia nggak turun-turun, maka antrianku bakal di sini terus. Kalau dia nggak turun ke 150, maka perdagangan yang nggak akan match. Begitu juga 2200. Aku ingin menjual harga saham Antam di 2200. Kalau misalnya harga saham ini nggak naik ke 2200, maka barang antrianku itu nggak akan kejual sama sekali. Misalnya 2100, ternyata turun ke 2100, 2000, 1900, maka antrianku di sini akan tetap nggak akan take profit atau nggak bakal make seperti itu. Gitu. Itu untuk analogi antrian ya. Terus di sampingnya itu ada lot. Di sini bid menawar tadi Ada udah. yang Kalau ini tanya lagi nih, Mas. offer menjual. Boleh boleh. Menawar. Halo. Mas katanya di running trade itu ada delay. Jadi jelek buat dijadikan acuan melihat trade saham. Bener nggak itu, Mas? Aku enggak sih. Kalau menurutku, maksudnya enggak itu enggak delay. Itu real time. Jadi running trade itu real time teman-teman. Kalau aku dipakai Stockbit ya, nggak tahu kalau sekuritas lain. Kalau aku pakai Stockbit, itu dia running trade-nya real time gitu. Dan itu bisa dibuktikan dari HK sama HQ-nya. Jadi kenaikan harga naik ataupun harga turun itu match atau sesuai. Jadi dia real time seperti itu. Gitu. Oke, aku lanjutin dulu ya.
Di sini ada lot, samping bid, terus di sampingnya itu ada frekuensi atau frek. Ini beda ya. Di sini tuh ada harga. Kalau bid sama offer itu adalah harga, harga di mana penawaran ataupun penjualan itu ditawarkan. Kalau misalnya lot itu jumlah lot yang ditawarkan. Misalnya aku mau nawar 10 lot di harga 2.170, maka di sini akan nambah jadi 829 gitu. Jadi lot di sini adalah total lot yang akan ditawar. Jumlah banyaknya nih, banyak antriannya berapa lot gitu di harga tersebut. Selanjutnya di frek. Frek, frek itu artinya frekuensi kan. Frekuensi berarti artinya yang tadi aku bilang kita membeli ataupun sekali pencet buy or sell gitu. Berarti di sini bisa disimpulkan ada 16 orang yang antri di harga 2.170. Total lot dari 16 orang ini 819 lot seperti itu. Jadi, misalnya aku mau beli saham Antam di harga 2.170, ngebid di 2.170, aku pencet buy 3 lot, maka di sini akan ganti 822, 819 tambah 3, jadi 822. Di sini frekuensinya akan nambah satu karena aku pencet buy-nya sekali. Di awalnya 16 jadi 17. Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Kalau misalnya over sama aku punya punya barang, punya Antam, aku pengen jual di harga 2.200. Saya di 2.210. Pengen jual ini, total lotnya 4 lot yang pengen tak jual. Maka di sini akan nambah 31.763. Kalau misalnya aku 4 lot. Terus di sini frekuensinya akan nambah jadi 428. Jadi yang dinamakan antrian itu di area sini. Selama harganya nggak menyentuh area tawaran bid ataupun offer, maka transaksi kita, penawaran kita atau penjualan kita nggak akan terjadi seperti itu. Sampai sini ada yang tanya nggak? Untuk teman-teman kalau ada yang kurang jelas langsung aja tanyain. Boleh banget teman-teman. Daripada nanti ditanyain yang di akhir nanti udah lupa nih mau tanya apa gitu. Ini untuk cara baca order book ya. Nah, ini tadi ada yang pertanyaan pertama tadi, Mas mau tanya bid offer palsu, maksudnya gimana? Atau fake bid? Terus efeknya apa sama contohnya gitu. Nanti kita pelajari di fake of di akhir, di membaca di akhir sesi kita besok malam. Nah, untuk maksud simpelnya, maksud fake order, fake bid atau offer itu dia ngasih harga tebal. Jadi misalnya aku punya uang banyak, biasanya ini bandar nih yang pakai. Aku punya uang 1 miliar. Terus aku mau beli saham Antam gitu. Aku mempermainkan harga saham Antam ini aku mau beli 1 M gitu. Totalnya misalnya 50.000 lot. Maka di sini frekuensinya akan nambah jadi di harga misalnya di harga 2.160, frekuensinya akan nambah jadi 192, lotnya akan tambah jadi 50.000 lot. Jadi 147.000 lot di harga sekian. Nah, ini resikonya apa? Di saat dia melepas lot penawarannya. Jadi ini bid kan. Ini bid over kan tadi tak bilang ini tuh belum terjadi. Terjadinya kapan? Saat harganya menyentuh. Tapi kalau di saat harganya turun dan ternyata kita atau bandar tersebut yang mempunyai lot tebel atau fake bid dilepas harganya, dilepas penawarannya, maka harganya bisa turun. Kenapa bisa turun? Karena orang yang menjual barang di harga tersebut akan memakan harga retail atau bid asli, bid dari retail ataupun bid aslinya. Di saat bid asli habis, harga bisa turun. Seperti nanti kita jelaskan di HKHK teman-teman. Gitu. HK itu hasil Nah kanan, ini hasil gitu. ada yang tanya lagi nih Mas. Boleh, boleh. Mohon maaf tadi terkendala sinyal. Kalau harga belum mencapai bid atau offer, nanti bakal gimana Mas? Kalau harganya belum mencapai bid atau offer yang kita tawarkan, maka transaksi kita atau penawaran kita atau antrian kita itu nggak akan terjadi, Mas. Nggak akan match. Karena kan misalnya, aku mau beli saham Antam di harga 2.150. Aku nggak mau tak naikin. Harga sekarang di 2.180. Aku beli
nawarin di 2150. Selama harganya nggak turun ke 2150, maka kita nggak jadi beli. Sama halnya gini, misalnya aku mau beli mau beli HP iPhone. HP iPhone itu sekarang harganya itu 10 juta. Terus aku mau beli HP iPhone. Aku mau beli harga di 9.500.000. Ternyata HP iPhone harganya semakin lama semakin naik. Maka kira-kira aku nggak akan dapat barang gitu. Karena aku cuma nawarnya atau ngebitnya di harga 9,5 juta. Padahal harganya 10 juta. Begitu juga kalau aku punya iPhone. iPhone harga 10 juta, terus pengen tak jual. Aku pengen tak jual di harga 12 juta. Gitu kan. Lebih tinggi. Atau di over. Nah, ternyata harga iPhone itu semakin lama semakin turun. Maka kira-kira ada nggak kira-kira yang akan membeli iPhone di harga 12 juta? Kan nggak ada kan? Gitu. Nah, itulah artinya antrian, bid ataupun over. Selama harganya nggak menyentuh tawaran kita yang kita pasang, maka eh, transaksi kita atau penjualan ataupun pembelian kita nggak akan terjadi. Seperti itu. Semoga menjawab. Gimana teman-teman, ada lagi? Oke, siap. Thank you, Mas. Oke, aku lanjutin. Selanjutnya di bagian running trade. Kalau nggak ada op- order book deh ya. Ini yang terakhir ini hanya jumlah dari total frekuensi berapa orang yang nge-buy, ngebid, berarti 3.300 orang. Terus total lot dari semuanya ada 590.000 orang. Terus ini total lot yang menjual itu 800 frekuensi sekian gitu. Dan ini bukan berarti nggak pengaruh ya. Kalau menurutku di total ini dia nggak terlalu pengaruh karena dia belum terjadi gitu. Mau di sininya 100.000, 100.000, 100.000, tapi harganya nggak naik nggak turun ya sama aja gitu. Jadi ini belum terjadi karena ini belum terjadi. Jadi ini nggak terlalu apa ya eh memberikan data real gitu. Tapi kita bisa analisa, oh ini bid palsu, oh ini over palsu. Itu nanti kita bisa analisa. Oke, selanjutnya di running trade. Running trade artinya apa? Running itu artinya lari, trade itu adalah perdagangan. Berarti perdagangan lari kan. Maksudnya gimana? Di running trade itu kita bisa melihat perdagangan apa aja yang terjadi pada saat itu. Tadi yang saya bilang saat real time tersebut. Ini karena aku screenshotnya saat udah closing market, maka dia di 16.04. Nah ini yang tadi kita pelajarin tuh dia matchnya setelah pasca closing market antara jam 4 sampai jam 4 lebih 15. Nah, di running trade itu dia apa ya, mengasih data real time saat itu misalnya saham Dewa ada pembelian di harga 129 pada saat 2129 itu kenaikannya 13% gitu. Dia melakukan aksi buy. Total lot yang dia beli di 5.000 lot seperti itu. Itu cara baca running trade. Jadi saat misalnya nih jam aktif market ya jam 10 lebih 4, jam 10 lebih 4 detik 46 itu sekian, Dewa sekian. Tapi kalau misalnya 4 jam misalnya jam 10 lebih 4 di 47 itu ada yang beli lagi atau yang jual lagi beda-beda lagi. Seperti itu. Jadi ini real time. Kita ngelihatin oh ada transaksi, oh ada penjualan, oh ada pembelian seperti itu. Gitu guys. Jadi untuk itu cara untuk baca running trade. Gampang kok kalau running trade kita bisa melihat. Nah, enaknya kalau misalnya kita running trade, kita mau berani masuk running trade-nya jangan dipasang dari nol. Maksudnya dari nol gimana? Di saat ada pembelian satu lot, dua lot itu kan kehitung. Tapi kalau misalnya kita mau buat confident kita bisa pasang di atas 100 lot. Soalnya kan kalau misalnya di bawah 100 lot kan orang bisa transaksi dengan mudah. Cuma naikin satu, misalnya saham Dewa. Berarti kan ini satu lotnya harganya 12.900 per satu lot. Nah, kalau misalnya cuma perdagangan satu lot ya butuh 12.000 doang. Tapi kalau 100 lot berarti butuh sekitar 129.000. Kalau 1.000 lot berarti sekitar 1.290.000 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di setting running trade-nya itu bisa dari nol ataupun sampai ke 5.000 itu bisa. Sama kalau misalnya mau di filter, nggak yang nomor kecil itu bisa digedein filter. Gitu. Oke, sampai sini di bagian pertama pengenalan fitur. Ada yang ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Boleh banget.
Monggo teman-teman yang masih bingung langsung tanyakan saja. Apa udah paham semua ini? Gimana? Udah pada paham semua? Kita lanjut ya. Lanjut Oke, aja. Oh, ada tuh. Monggo, Mas Ini Viko. ini mau tanya dikit kan kalau tadi kan yang di watchlist. Tadi kan kalau yang C yang sama tanda seru ini kan udah cukup salah satu ya. Tapi yang di PKSL itu apa Mas? Yang ada kayak logo kayak cincin itu. Itu maksudnya gimana? oh ini tuh artinya portofolio. Artinya itu aku memiliki saham di BKSL seperti itu. Jadi di saat kita membeli saham, kalau di Stockbit kita membeli saham, terus itu kan nanti akan masuk portofolio. Jadi saham yang ada eh yang kita miliki itu nanti akan ada tanda gininya. Jadi aku beli saham BRMS nanti BRMS ada tanda gini. Dan ini itu setiap orang beda-beda setiap portofolio. Oh ya BTW yang Ah, kuning ini tanda seru ini Kacen, itu tuh tanda pemantauan khusus saham dengan pemantauan khusus. Artinya itu saham yang lagi ada pelanggaran, dia harus ada penanganan khusus atau pemantauan khusus untuk diamati sama BEI. Bursa Efek. Ada tanda dari Bursa Efek. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau tanyain lagi boleh. Ada lagi teman-teman? Jadi ini Mas Fadoil punya saham BKSL di harga 91 dan sekarang udah 164. Wah, udah kaya raya nih kayaknya nih. Oh iya, BKS 164 ya. Jadi ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita belajar di Tradebook gitu. Oh iya, sekalian ya, sekalian kita praktek gitu. Nah, tadi itu Bu udah bisa lihat screen tuh. Oke, kita pakai saham. Oke, nah tadi kan di sini ya. Tadi ini watchlist bagian sini. Oke, watchlist. Habis itu tadi ini adalah order book. Tuh. Order book di bagian sisi kanan. Nah, yang sisi tengah itu chart. Gitu. Nanti kita pelajari di analisa teknikal untuk cara membaca chart. Selanjutnya, running trade itu ada di bawah order book. Tadi yang kita pelajarin itu running trade ada di bawah. Kita lihat transaksi. eh, ya, seperti itu. Ini harusnya karena ini banyak banget ya yang terjadi pada pra opening market, jadi nggak bisa lihat. Wah, ini bisa di scroll nih, tapi ini bisa nanti gerak sendiri. Setiap ada pembelian atau penjualan, nanti akan langsung muncul di running trade gitu. Terus selanjutnya kita akan belajar dari trade book. Trade book ini ada chart, ada price, ada time. Kita pakai chart aja. Nah, di sini di trade book ada chart, ada price, ada time. Yang pertama chart. Chart ini menunjukkan tingkat atau daya atau apa ya? Total transaksi pada saham Antam di jam tersebut di saat itulah pokoknya di saat itu totalnya berapa. Jadi kalau misalnya kita lihat di Tokbit ini kita pindah chart. Nah, di sini garis merah itu artinya penjualan. Kalau garis hijau artinya pembelian. Ya, di jam 9 itu udah ada terjadi di sekitar penjualan 233.000 lot, pembelian 75 lot dan itu seterusnya. Nah, ini jamnya itu real time. Naik ke jam 10 ternyata penjualan total dari awal opening market itu 600 lot, 600 ribu lot, pembeliannya 400 ribu lot. Begitu juga seterusnya. Dia gerak terus, maka total transaksinya akan semakin nambah. Itu ada di bagian chart. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi ini textbook yang bagian lancar itu menunjukkan total transaksi pada jam tersebut pada waktu tersebut. Terus selanjutnya di bagian price. Nah, di bagian price itu ada terbagi di beberapa ini ya eh, penjelasan. Yang pertama di price. Price ini maksudnya price transaksi pada hari tersebut itu lotnya itu tertransaksi pada harga berapa aja sih gitu. Nah, di saham Antam ternyata pada hari itu tuh
ada transaksi di harga 180, 170, 160, 150, dan 140. 130 mana? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia nggak ada orang yang menjual atau membeli saham di harga 130. Begitu juga mana 2200? Nggak ada, kok nggak ada? Karena nggak ada transaksi yang terjadi pada harga 2200. Nah, kalau tadi bid order book itu dia belum terjadi, tapi kalau trade book dia udah terjadi. Jadi di sini di trade book itu menunjukkan data yang mana data ini udah terjadi pada hari itu atau masa tersebut apa daily tersebut pada hari tersebut. Seperti itu. Ini harga yang pertama. Yang kedua total lot. Nah, T-lot atau total lot. Total lot yang tertransaksikan pada harga 2180 itu sekian. Total frekuensinya itu sekian. Nah, baru di sini dibagilah pembeliannya pada harga sekian, kayak 2180 itu ada pembelian 160.000 lot dan ada penjualan di totalnya 68.000 lot. Itu. Jadi di sini kalau misalnya di order book maka warnanya akan hijau karena kenapa hijau? Karena dia lebih banyak uh, buy lot yang terbuy daripada lot yang sell seperti itu. Nah, begitu juga selanjutnya di harga sekian itu ada buy sekian, sell-nya sekian, frekuensi pembelian sekian, frekuensi penjualan sekian. Seperti itu, guys. Itu untuk price. Di sini kepotong ya. Kita coba. Nah, nah, di sini ada buy buy-nya itu ada sekian 900 orang, total frekuensinya 41.000, terus eh, sell yang frekuensi orang pembelian penjualan itu ada sekian lotnya seperti itu, guys. Itu untuk cara baca price di Tradebook. Jadi Tradebook sudah terjadi. Selanjutnya time. Nah, time ini BTW itu yang paling sering aku gunakan. Karena apa? Di sini dia menunjukkan data banyak. Data banyak yang pertama jamnya, menunjukkan jam tersebut itu ada transaksi berapa lot. Terus di sini ada buy lot, buy-nya itu ada berapa orang yang buy. Di sini juga ada sell, sell-nya ada berapa orang yang sell. Ada persenan juga, berapa persen perbandingan antara buy dan sell. Ternyata lebih banyak buy, buy-nya 58% daripada sell-nya. Berarti bisa disimpulkan lebih banyak buyer, lebih banyak pembelian. Nah, di chart ini atau garis hijau sama merah, semakin banyak pembelian, maka candle-nya di sini atau garis ini akan semakin banyak hijaunya. Tapi begitu juga sebaliknya, semakin banyak penjualan, maka garis merahnya akan semakin tebal. Seperti itu. Gitu guys. Jadi di trade book ini adalah transaksi yang sudah terjadi yang menunjukkan chart pergerakan harga pada jam tersebut. Kalau ini eh, total transaksi pada harga-harga tersebut. Kalau ini rangkuman dari semuanya per 10 menit. Per 10 menit pada jam pada open market 10 menit sekali itu dia update seperti itu. Gitu. Itu untuk trade book. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena teman-teman itu mungkin bisa di zoom out aja mas kegedean. Oh, gitu. Cuma kecilan. Oke, ada pertanyaan. Lanjut Mas. Oke. Oke. Oke, selanjutnya kalau emang nggak ada pertanyaan aku lanjut ya. Jadi dulu, kecilin dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar broker flow dan broker summary. Broker itu apa? Tadi kita belajar tadi pagi. Broker itu adalah sekuritas. Jadi kalau broker flow kita melihat pergerakan sekuritas pada hari tersebut. Ini diupdate-nya setiap setelah closing market. Biasanya jam 5 sampai jam 6 itu akan update. Jadi kalau broker flow ini tuh nggak real time. Nggak bisa, maksudnya nggak real, hari itu juga kita melihat itu nggak bisa. Jadi kita harus bisa melihatnya setelah closing market. Market tutup, baru kita bisa melihat broker flow sama broker summary. Seperti itu. Nah, kalau broker flow, itu di sini akan menunjukkan, kita pakai real, yang dari topik lagi ya. Eh,
Nah, di sini, nah di broker flow ini kita ada data di sini, di bawahnya ada harian, satu hari atau satu minggu, kita melihat data dalam satu bulan atau 3 bulan dan seterusnya. YTD itu years to day, jadi dari awal tahun sampai sekarang. Tapi kalau satu year berarti dari 1 tahun yang lalu. Berarti kalau misalnya sekarang bulan Agustus, maka kehitungnya bulan Agustus tahun lalu. Tapi kalau years to day, dari tanggal 1 Januari. Nah, balik ke satu day, di broker flow ini kita bisa melihat ada price, keterangan price, terus keterangan XL, keterangan ZP, AXI, YU, PD. Ini apa? Ini adalah singkatan kode broker atau singkatan dari broker atau bisa dibilang kode broker. Kode broker atau kode sekuritas. Jadi setiap sekuritas itu punya kode masing-masing dan nggak ada yang sama kodenya. Gitu. Nah, di sini itu menunjukkan pergerakan harga nih, lihat. Yang warna biru muda itu price. Di saat price-nya 38,810, di sini ada ZP masuk ZP 28M. Terus YU 10M, 10,8M dalam kurung. Maksudnya dalam kurung itu apa? Artinya minus. Jadi kalau di dalam investasi ataupun di ekonomi itu tuh dalam kurung itu artinya tandanya minus gitu. Atau ada pengeluaran, ada yang keluar seperti itu. Nah, sedangkan kalau nggak ada dalam kurungnya itu ada penambahan atau akumulasi seperti itu. Jadi setiap kita kirain harganya turun, ternyata ZP ada masuk 32 miliar, ada keluar lagi jadi 28 miliar seperti itu. Jadi ini flow ataupun melihat pergerakan broker. Tapi yang masuk di broker flow ini hanya dua broker teratas pembelian dan dua broker terbawah penjualan ditambah XL. XL itu adalah kode broker dari Stockbit. Jadi tetap Stockbit dia mengasih atau masukkan kode brokernya dia di broker flow tersebut. Seperti itu. Makanya dia muncul. Gitu guys. Nah ini bisa kalian tambah-tambahin sendiri kalau misalnya mau nyari pergerakan harga dari saham apa. Misalnya broker apa gitu. Misalnya broker MG. Nah kita bisa melihat ini nambah. Nah ada gerakan nambah. Itu warna biru. Apa tua. Seperti itu. Gitu guys. Itu untuk broker flow ya. Selanjutnya broker sumari. Nah, broker sumari itu apa sih? Broker sumari adalah ringkasan dari pergerakan pembelian dan penjualan sekuritas. Broker sekuritas sumari adalah rangkuman. Maka rangkuman pembelian dan penjualan sekuritas seperti itu. Nah, di broker sumari itu ada tanggal, yang mana tanggal ini bisa kita atur, kita bisa tarik-tarik, bisa kita mundurin, kita mau lihat dari tanggal berapa itu kita bisa atur sendiri. Seperti itu, guys. Nah, kita ganti ini sampai tanggal. Nah, baru muncul. Ini tanggal. Yang kedua itu di sini ada pencetan, kita pencet. Di sini ada all investor, ada foreign dan domestik. Nah, foreign itu adalah investor asing atau sekuritas asing. Kalau domestik itu adalah investor lokal atau sekuritas lokal. Bisa kita simpulkan sederhananya seperti itu. Gitu. Di saat kita all investor, maka itu gabungan antara asing dan lokal. Tapi di saat kita pencet foreign, maka di situ akan muncul hanya saham-saham ataupun investor-investor luar negeri seperti itu atau asing. Kalau misalnya kita masih domestik, maka yang akan muncul hanya domestik atau lokal aja. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada reguler, terus ada tunai, ada nego. Nah, ini aku kurang tahu kalau tunai, aku masih belum paham ya tunai itu gimana. Tapi kalau nego itu adalah penawaran harga saham di luar harga saat ini, di luar harga market. Misalnya harga marketnya 3.750, di pasar nego itu bisa jadi 4.000, 3.800, terserah teman-teman. Begitu, terserah investor. Nah, biasanya orang yang mau masuk pasar nego itu ada tujuannya masing-masing gitu. Ingin memiliki saham tersebut karena apa? Karena AP, karena apa gitu. Gitu guys. Selanjutnya di samping itu ada net. Di saat kita matiin itu akan jadi gross. Gross itu apa? Gross itu total seluruh transaksi, buy maupun sell. Tapi di saat kita net, klik net, maka itu akan bersih. Buy dikurangi sell. Seperti itu. Pembelian dikurangi penjualan. Kalau kita pencet net. Seperti itu. Sebelum kita sampai bawah ini, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Atau di broker flow? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman, ada yang bingung?
Oke, siap. Aku lanjutin ya. Selanjutnya, ini udah Tuh, tadi all investor. ada yang tanya tuh Mas. Yang perlu diperhatikan dari mengetahui broker flow apanya Kak? Oke, bagus banget pertanyaannya. Yang yang perlu diperhatikan dari broker flow, apanya Kak? Nah, ini bagus banget parah. Yang harus kita tahu dari broker flow itu pertama pergerakan harganya. Harganya itu di hari price warna biru muda ini, yang naik turun nih. Yang paling atas tuh bawah 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 harga nih. Nah, nggak bisa dilihat. Nah, bawah harga nih, kan lari-lari. Ya gitu. Yang perlu diperhatikan itu pertama price. Yang kedua itu adalah akumulasi atau saham yang melakukan pembelian dengan besar. Kayak ini harganya turun, tapi ada ZP dan AI melakukan pembelian. Ada dana masuk sekitar totalnya 30 miliar sama AI 24 miliar. Maka bisa dibilang di saat harganya turun, ada orang yang tetap membeli, ada broker atau sekuritas yang tetap melakukan pembelian di harga di saham tersebut. Jadi yang diperhatikan itu ada price sama broker yang melakukan pembelian. Kalau misalnya berlawanan ya, kalau kayak gini kan harganya turun, tapi di sini ada akumulasi atau ada pembelian. Tapi begitu juga sebaliknya. Di saat harga turun, yang diperhatikan adalah yang melakukan penjualan. Di sini ada warna kuning sama warna oranye. Warna kuningnya itu PD, warna oranye YU. Berarti harganya turun itu karena faktor YU dan PD melakukan penjualan terbesar. Jadi yang muncul di broker flow itu hanya dua terbesar, dua top buyer dan dua top seller. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Masih bingung, Pak? Gimana, Pak? Kak dia? Apa sudah menjawab? Ini ada pertanyaan lagi. Berarti kalau buy itu total permintaan, kalau net buy itu yang sudah terjadi, benar nggak Mas? Nah, kalau misalnya kita nggak pencet net, kayak gini, ini tuh di broker Sumari itu ini semuanya udah terjadi ya teman-teman. Yang belum terjadi itu cuma di ini doang, di bid offer doang. Ini belum terjadi. Di bid offer ini belum terjadi sama sekali. Ini masih ada penawaran. Tapi kalau di running trade itu udah terjadi. Oke. Terus di trade book itu juga udah terjadi data. Habis itu di bagian broker flow ini juga udah terjadi, tapi munculnya nggak bisa real time, munculnya di saat closing market jam 6 sore, jam 6 maghrib. Terus kalau yang di broker Sumari ini juga udah terjadi. Di saat netnya kita matiin, maka di sini bisa kita simpulkan ada broker yang namanya YP atau kode broker YP melakukan pembelian 53 miliar. Dan ternyata sellnya juga dia YP juga yang top buyer, top seller, dia melakukan penjualan 49 miliar. Di sini tuh data. Data YP membeli 53 miliar, YP menjual 49 miliar. Di saat netnya itu diklik, maka YP nggak akan muncul di atas. Karena apa? Net itu pembelian dikurangi penjualan. Tadi pembeliannya 53 dikurangi penjualannya 49 atau anggap aja 50 ya. Ya 49. Berarti kan ada sisa 4. 53 kurangi 49 kan sisa 4. 4 miliar. Maka di saat kita pengen lihat net, maka YP akan masuk di sini 4 miliar. Seperti itu, guys. Jadi, net ini untuk melihat gross ataupun netnya atau bersihnya. Kalau gross itu terjadi, atau kita saat matiin itu namanya gross, yang udah terjadi itu berapa, tapi kalau saat net itu pembelian dikurangi penjualan. Seperti itu. Kita menjawab. Terus ada lagi nih, bisa nggak kita posisi buy atau sell suatu saham lihat dari broker flow gini? Sebagai alasan bisa, Mbak. Tapi belum belum bisa broker flow ini hanya rekapan atau summary, ya ringkasan lah. Pergerakan harga sahamnya, oh ternyata harga sahamnya turun tapi masih ada akumulasi. Nah, kita lihat nih di harga di warna biru ini karena kita tambahin tadi di MG, ternyata harganya naik. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya yang membawa harga ini naik adalah MG atau broker MG. Seperti itu. Nah, untuk kepastian untuk bisa buy or sell itu nggak bisa hanya dengan broker flow. Broker flow itu hanya menampilkan data aja gitu. Nanti kita belajar di bandarmologi untuk di broker sumari lah lebih tepat.
kayak gitu. Oke. Ya. Selanjutnya di sini broker action di sini ada big dis, netral sama big ADC. Big dis artinya big distribusi atau distribusi banyak atau distribusi itu supply atau menjual penjualan yang banyak. Terus netral itu netral imbang kalau big ADC atau big akumulasi maka banyak akumulasi. Nah ini data ini itu menunjukkan oh ternyata sekarang banyak akumulasi, oh ternyata banyak distribusi. Gitu guys. Nah, di sini ada bagian selanjutnya di broker summary yang paling penting ini ada data-datanya. Di sini yang melakukan pembelian ada saham apa, broker apa aja, terus total value-nya, total nilai transaksinya berapa miliar atau berapa juta, lot yang terdagangkan itu ada berapa, terus AVG atau apa namanya, average rata-rata itu ada berapa. Itu bisa kelihatan di sini. Oke, guys. Gitu juga sebaliknya, yang sell itu saham apa? YU. Ternyata yang membeli, dia menjual total yang dijual berapa? 18,7 miliar. Yang sellnya, lotnya berapa? PG-nya berapa? Dia menjual. Seperti itu. Terus selanjutnya, di sini tuh kan ada warna berbeda-beda ya. Di sini AI warna merah, AZ warna ungu, CC warna kuning. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini menandakan bahwasanya broker ini asalnya dari mana sih? Kalau warna merah, warna broker kode brokernya warna merah itu artinya broker asing atau broker foreign, broker yang asal dari luar negeri. Kalau warnanya ungu itu artinya broker domestik atau broker lokal yang berasal dari Indonesia. Tapi kalau warna hijau itu artinya broker BUMN. BUMN ini kalau CC ini warna hijau ini berarti dia Mandiri Sekuritas. Kalau kita klik itu kita bisa kelihatan di sini ada namanya Mandiri Sekuritas. Nah, Mandiri Sekuritas itu warnanya hijau, maka itu adalah broker dari BUMN. Di sini NI, NI itu Mandiri apa BNI Sekuritas ini juga dari eh, apa namanya BUMN. Terus ada OD, OD itu BRI dan Reksa, itu dari juga BUMN. DX ini Bahana Sekuritas, ini juga dari eh, BUMN. Seperti itu, guys. Ini kalau merah warna untuk foreign atau asing, kalau ungu warna untuk semoga ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Boleh ditanyain teman-teman. Kalau misalnya masih bingung untuk cara baca ini. Nanti untuk broker sumari lebih tepatnya kita akan ngajarin kita akan bahas di ini ya, di level selanjutnya di hari besok, besok malam itu ada broker sumari, bandarmologi. Nanti kita belajar itu. Gitu. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Oke, lanjut. Oke, aku lanjutin ya. Nah, selanjutnya ini yang kita ke cara membeli dan cara menjual, teman-teman. Jadi di saat kita yang tadi aku sampaikan, kita harus mengetahui batas keuntungan dan batas kerugian itu nanti bisa disetting di saat kita akan membeli saham, gitu. Di saham di order buy, order order sell, di sini tuh ada pencetan expired, expiry, gitu. Coba kita pindah. Di saat kita pencet buy, nah di sini itu ada, nah di sini ada expired, expiry. Oke, dari atas dulu aja, dari atas dulu. Dari atas dulu kita belajar yang pertama itu sahamnya sama apa, terus ini ada fasilitas dari margin tadi, terus ini harganya, ini kenaikannya sekarang, terus di sini kita pencet limit. Limit artinya harga sekarang. Limit itu setiap sekulas itu beda-beda ya. Ada kalau misalnya di AD itu limit itu dana margin. Gitu. Kalau di stok itu ya dana sekarang. Nah, terus di sini ada kalau kita mau menggunakan margin kita pakai pencet ini. Nah, ini kita menggunakan apa namanya marginnya tersebut data pinjaman. Nah, ini haram ya teman-teman, jangan dipakai. Sementara tahu aja. Kalau enggak kita pakai kita pencet non. Terus di sini trading balance itu adalah saldo kita, saldo yang masih ada sekarang.
Terus di sini itu kita bisa membeli saham ini berapa gitu. Jadi kita beli saham yang murah aja lah. Saham apa? Odo. Lupa. Oh iya. Saham Odo. Nah, di saham ini kita di sini kita bisa pencet belinya mau berapa. Kita geser aja. Kalau kita mau 100% berarti semua modal. Tapi kalau 50% berarti setengah modal. Seperti itu. Terus price-nya kita mau beli lah. Inilah harga sekarang 156. Kita kalau mau antri, berarti kita turunin harganya di 155 misalnya. Ya udah, berarti saat kita pencet buy di 155 maka kita antri di sini. Tapi di saat tadi 157 harganya 156 maka kita langsung akan mendapatkan barang. Atau itu bisa disebut HK, hajar kanan. Karena posisinya di kanan, offernya di kanan. Seperti itu. Itu price. Nah ini kita bisa atur nih. Kalau misalnya 150 maka di saat kita pencet buy, maka 150 di sini akan nambah lotnya dan antriannya. Seperti itu. Terus selanjutnya buy order ini kita mau beli berapa lot, misalnya 2 lot gitu. Berarti kan seluruh dana. Ya udah. Jadi lotnya 150 ini bakal nambah 2, terus 139 jadi 140 karena aku mencet sekali. Terus ada expiry. Expiry itu adalah masa kadaluarsa. Jadi ada good for day sama ada good till cancelled. Kalau good for day, maka di saat aku pasang order di harga 150, harganya nggak turun ke 150, maka besoknya orderanku ini udah hilang, alias udah hangus, karena udah expired, udah selesai masanya. Tapi di saat kita pencet go till cancel, misalnya hari ini belum turun ke 150, misalnya harganya 156, besok ke 160, besok lagi ke 170, ya kita tetap antri di harga 150 gitu. Ke cancelnya kapan? Ke cancelnya saat kita pencet cancel atau 6 bulan kemudian. Seperti itu. Itu akan otomatis hangus selama harganya nggak akan turun di area bid kita. Seperti itu. Itu guys. Terus selanjutnya di sini kita baru belajar eh ini ya, take profit, stop loss dan take profit. Stop loss dan take profit ini bisanya additional setting di bawah. Stop loss artinya kita batas kerugian. Kalau take profit itu artinya batas keuntungan. Nah, kalau misalnya stop loss itu dan take profit itu ada dua, ada fiturnya kalau di Stockbit ada presentase ataupun rupiah atau harganya. Kita bisa membatasi dengan presentase mau turun di saat stop lossnya di 3%. Ya udah. Jadi saat turun ke 3%, aku bakal rugi 1.100 perak, 1.100 rupiah. Di saat presentasenya kita pasang 5%, maka dia naik ke 4,9%, nggak pas langsung, aku akan untung 1.400. Itu kalau 2 lot. Tapi kalau misalnya 100 lot, nah kita bisa tahu di saat harganya turun 3%, maka kita akan rugi 55 lot. Di saat harganya naik 5% dan menyentuh take profit, maka kita akan untung 73.000. Seperti itu. 55.000 ruginya, untungnya 73.000. Seperti itu. Jadi kita kalau dengan adanya stop loss dan take profit, kita bisa tahu untung kita berapa, rugi kita berapa. Seperti itu. Terus selanjutnya di price. Harga sekarang 156. Aku mau stop loss di harga, kan aku pasangnya di 150 ya. Berarti stop lossku di bawah harga 150. Maka di harga 145 misalnya. Maka di 147 misalnya. Biar nggak pas kayak tadi. Di saat harganya nyentuh 147, maka stop lossku otomatis match. Otomatis match. Dan aku akan minus 35.000. Dan di saat harganya naik dari 150 ke misalnya 162 gitu, 162, 63 gitu ya. Maka aku akan untung 130.000. Dan di saat nyentuh ke 163, antrianku akan seperti itu, teman-teman. Ini untuk cara pembelian, buy and sell. Sampai sini ada yang masih bingung atau mau bertanya silahkan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Monggo teman-teman yang mau bertanya silahkan tentang stop loss, take profit.
Oke, mungkin kalau emang nggak ada, aku lanjutin. Nah, di samping limit, itu ada namanya market. Market maksudnya apa? Market itu dia akan otomatis buy itu di harga tersebut. Maksudnya harga 156 kita nggak usah antri. Di saat kita klik market, maka harganya akan langsung sesuai dengan market tersebut. Misalnya harga marketnya 150, ya udah kita langsung masuk 150 tanpa kita ngatur. Ngatur kayak gini, price-nya akan tanpa ngatur seperti itu. Selanjutnya, kalau limit istot itu orderan kita akan terpasang di saat harganya menyentuh trigger price kita. Misalnya 156, kita beli 2 lot ya. Trigger price-nya di harga 160. Jadi orderan kita nggak bakal masuk ke area bid offer sebelum harganya nyentuh 160. Di saat harganya udah nyentuh 160, aku mau beli di harga 159. Maka 160 harganya nyentok, kena 160 baru order kita kekirim di 159. Nambah di sini. Di saat nambah itu, harganya turun lagi baru kita bisa main. Seperti itu, guys. Sampai sini ada yang ditanyain untuk cara pembelian. Boleh, guys, boleh banget ditanyain. Monggo ya, langsung tanya aja. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau enggak, aku lanjutin. Boleh, teman-teman? Boleh ditanyain. Gimana teman-teman? Apakah udah paham semua? Udah pada paham nih untuk cara membeli. Ya ini cara jual belinya aja sih. Oke, selanjutnya aku lanjutin ya, cara untuk sell. Nah, kalau misalnya secara untuk sell, ini kita ada juga limit, market, sama smart order. Ini nanti kita ajarin satu-satu. Misalnya ini eh, saham doh, kita mau menjual berapa lot dari kepemilikan kita kan? Kalau sell kan kita udah punya barang, udah punya lotnya. Maka tinggal dipencet aja. Kita mau beli berapa lot, kita mau menjual berapa lot di harga berapa gitu. Kita tinggal ganti. Ini nggak bisa diganti karena aku nggak punya barang di saham. Aku punya saham di apa ya? Nah, di sini aku punya saham IPOS di satu lot. Di saat aku jual 100%, satu lotnya di harga sekian, maka aku akan untung sekian. Seperti itu. Dan ini harganya sekarang berapa nih? 37. Aku pasang di harga 38, maka akan masuk di sini. Seperti itu. Di saat open market. Nah, kalau split order nih yang tadi di aku bilang kalau misalnya split order kita 100 gitu. Nah, 50 splitnya itu mau diganti ke 10. Nah, ini tinggal diganti apa penjualan kita akan net 10 10 10 10 gitu. Nggak langsung 50 gitu guys. Gitu. Terus untuk market berarti kita juga menjual di harga market tersebut misalnya 37 maka kita akan langsung menjual di harga 137. Terus sampingnya ada smart order. Yang pertama stop loss tadi udah paham, take profit juga udah paham, terus selanjutnya limit stop juga udah paham. Selanjutnya kalau sell itu ada trailing stop teman-teman. Trailing stop itu maksudnya apa sih? Trailing stop itu maksudnya kita akan suatu saham akan terjual di saat turun, turun sesuai yang kita atur. Misalnya kita mau jual satu lot, trail percentage 3%. Nah, aku BTW ini aku udah cuan di saham BTT. Saham Ibos. Ini saham Ibos aku cuma satu lot di harga 30. Sekarang 37. Berarti kan udah cuan tuh. Udah ada persenannya. Nah, di saat kita pencet buy, kita pencet sell, kita pasang trailing stop. Misalnya aku udah untungnya sekitar 10%. Kita pasang di sini 3%. Oh, misalnya mau. Nah, berarti aku udah untung sekitar 20% ya di saham Ibos ini. Nah, di saat aku pasang 1%, maka harganya naik, trailing stopnya juga ikut naik.
Tapi di saat trailing stop aku udah cuan 20%, di saat turun 1%, cek ke 9%, maka saham EVOSku otomatis kejual. Jadi trailing stop itu enak dipasang di saat kita udah cuan sekitar 5%. Kita 5% udah cuan nih di saham EVOS misalnya, di saham apa ya, di saham cuan. Nah, cuan di saham cuan. Nah, di saham cuan ini kita aku udah untung nih. Untung misalnya 7%. Nah, 7% kita pasang trailing stop, pasang trailing stop, trailing stop, trailing stop 3%. Maka di saat dia turun ke dari 7% ke 4% atau turun 3% dari 7% ini, maka orderanku akan langsung match atau langsung kena stop loss. Nah, itu trailing stop itu gunanya untuk mengamankan keuntungan. Soalnya ada case-nya kayak gini, di saat harganya naik, udah naik tinggi nih misalnya 20%. Kita belum take profit, kita belum jual. Terus harganya turun, turun terus, ternyata malah kena stop loss yang di bawah harga beli. Yang harusnya udah cuan, misalnya udah untung 20.000 karena kita pasang stop loss di bawah harga order, maka kita jadinya 20.000 malah minus 5% atau 10%. Seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Itu gunanya trailing stop di saat harganya naik, terus tiba-tiba dia udah habis tenaganya untuk naik, terus dia turun dari 20% ke 3% atau turun sesuai presentasi yang kita pilih, turun 3% gitu. Nah, itu baru harganya akan kejual atau sahamnya akan kejual. Seperti itu. Itu untuk trailing stop. Ya, ini ada pertanyaan. Mas, yang good till cancelled itu gimana ya? Mohon ulang. Nah, kalau good till cancelled itu tuh kita membeli, baik, kita membeli saham, harga saham cuan itu tuh 1565. Aku mau beli di harga 1500 lah, gitu. 1500 tuh di sini di bawah kan, 1500. Nah, harga aku nggak akan beatnya, nggak akan kemakan, maka good till cancel itu nggak akan hilang. Kalau good for day itu cuma hari ini, jadi 1500. Kalau saham cuan nggak turun ke 1500, maka hari ini akan hangus. Orderanku di sini yang harusnya ada di sini langsung hilang. Artinya hilang tuh udah nggak order, gitu, nggak akan match gitu. Tapi di saat kita good till cancelled, maka entah besok dia turun ke 1500, entah lusa turun ke 1500, entah sebulan lagi turun ke 1500, maka kita akan langsung match gitu. Langsung match dengan syarat ininya habis ya sesuai antrian. Seperti itu guys. Itu maksud dari good till cancelled. Eh, bisa dipahami nggak Mas Furkan? Selanjutnya Kak Bayu, tanya Kak, apa ada trik dalam menentukan harga jual dan harga beli? Dan ketika kita menentukan harga jual dan harga beli yang tinggi atau rendah, apakah akan terjadi apa yang akan terjadi dan mempengaruhi? Oke, ini bagus sih. Cuma ini eh, semuanya kembali aku akan jawab semua kembali secara analisa ya Mas. Ada trik itu ya analisa. Cara untuk menentukan harga jual dan harga beli itu dengan analisa Mas. Gitu. Nanti kita akan belajar Mas besok. Besok kita belajar dengan analisa khususnya analisa teknikal. Di analisa teknikal ini kita akan belajar kayak seperti ini. Jadi kita menganalisa suatu harga saham itu bisa naik atau bisa turunnya itu seberapa atau naiknya naik seperti apa. Seperti itu. Di sini juga ada chart pattern. Nah, kita di sini nanti besok kita akan belajar ini. Kalau misalnya membentuk pola itu akan turunnya seperti apa atau naiknya seperti apa. Seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui titik menjual kita kapan dan kapan kita membeli itu dari analisa mas seperti itu. Nggak ada untuk spesifik khusus kita seperti apa belinya gitu nggak ada. Yang penting sesuai analisa pasti. Nanti kita analisanya kita pelajari habis ini. Nanti di habis fundamental kita akan pelajari ke teknikal dasar. Habis itu lanjut ke teknikal lanjutan. Setelah itu baru standar mulai. Kamu menjawab batas GTC bursa gitu. Batas kutil cancel yang ada di Stockbit itu 6 bulan, Mas. Jadi di sini menjawab Mas Furkon itu ada 6 bulan maksimal. Selama
sampai 6 bulan ternyata harganya nggak nyentuh di harga tersebut, maka orderan kita nggak akan naik. Tapi nggak akan naik, maka hangus. 6 bulan nih, dan 6 bulan ternyata harganya nggak turun-turun gitu, maka orderan kita akan hangus. Sama kayak food produce. Bisa juga buat sel juga bisa seperti itu. Makanya nanti ganti aja. Nah, betul kan seperti itu. Tiap hari kepasang ya, nggak bakal kecopot kalau misalnya kita nggak cancel atau nggak kita withdraw seperti itu. Muka menjawab. Ya teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kira-kira di bagian order. Ini yang tadi stop loss sudah. Bisnis kita sudah. Oke, kalau nggak ada aku lanjutin ya. Biar cepat selesai juga. Selanjutnya ada screener. Nah, di fitur di Stockbit itu ada namanya fitur screener. Screener itu apa? Screener itu kayak saringan. Saringan itu screener itu ya kita mencari suatu saham sesuai kriteria kita gitu. Nah, di Stockbit, kalau di Stockbit desktop itu tuh bisa dicari di bagian sini. Nah, di bagian kiri ini kita klik. Nah, di sini ada screener. Nah, preset, maksud dari preset itu udah disediakan dari Stockbit. Jadi ini screener-screener yang mana udah di stock disediain oleh Stockbit. Nah, screener ini akan menunjukkan saham-saham mana yang sesuai dari nama ataupun screener yang udah dibuatkan dari preset tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di teknikal ada high volume breakout ternyata ada cuan, ada saham koin, ada DSSA, amen dan lain seperti itu. Ini dari screener itu mencari harga dan setiap screener itu beda-beda, beda-beda data yang ditunjukkan. Makanya ini sahamnya berubah-ubah gitu guys. Itu untuk screener. Selanjutnya, terus untuk chart, nah ini sama sebenarnya nanti kita akan belajar di teknikal. Untuk chart itu ya seperti ini. Chart di sini ada terdiri dari nanti di sini ada tools. Ini sekalian kita belajar toolsnya ya. Di sini ada time frame yang tadi periode. Ini bisa kita ganti-ganti. Ada 1 menit, 3 menit, 5 menit dan lain-lain. Itu kalian bisa apa namanya pakai. Dan di sini ada bintang. Bintang itu nanti akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya bintangnya tak mati, maka di sini akan hilang 1 menit. Tapi saat nyalain, maka akan muncul 1 menit. Nah, ini tergantung teman-teman. Teman-teman lebih nyamannya pakai time frame berapa. Di saat udah nyaman 3 menit, ya udah 3 menit nyalain. Nggak nyaman pakai 1 menit, ya udah dimatiin. Seperti itu gampang biar masuk ke sini. Terus selanjutnya di sini ada candle. Itu kita bisa ganti candle-candlenya. Jenis candle kayak gini kita mau custom lah. Kita mau custom uh, candlenya seperti apa. Nah, terus mau buat plan aja atau mau buat area dan lain-lain seperti sama yang kayak kita jelasin tadi. Gitu. Ini juga ada bar juga. Nah, itu guys. Terus selanjutnya ada indikator. Di sini ada indikator. Nah, indikator ini nanti maksudnya itu dia akan menunjukkan indikasi saham ini itu seperti apa. Ini ada banyak indikasi-indikasi yang beda-beda fungsinya juga, beda-beda datanya juga. Itu banyak banget. Nanti kita akan belajar di bagian indikator besok. Itu guys. Terus sampingnya ini ada preset. Kalau misalnya mau apa template atau mau di save itu silahkan. Itu nanti akan masuknya di sini. Tinggal kita save. Habis itu ini back sama seperti biasa. Terus di sini itu ada yang ngambang-ngambang. Yang ngambang-ngambang nanti terakhiran. Terus di bagian sisi kiri, ini adalah kursor biasa. Kita kursor ini ganti terus juga bisa. Jadinya seperti ini. Terus kita ganti selanjutnya ini boleh bang. Tinggal ganti-ganti. Terus selanjutnya di sini ada line. Line di sini ada trend line, ada array, ada info line dan lain-lain. Itu yang paling tak sering tak gunain. Yang pertama di line ini trend line. Yang kedua di horizontal line. Yang ketiga di parallel cell, parallel channel sama regression trend. Nah, kalau misalnya mau munculin ini di samping, itu maka di sini ada bintang. Nah, kan muncul.
Di saat kita matiin, ya udah dia mati. Kita matiin, mati. So, ini nanti untuk memudahkan aja biar kita nggak klik ke samping-samping seperti itu, guys. Terus selanjutnya di sini ada Fibonacci. Kita nggak belajar Fibonacci ya di bootcamp ini karena ini terlalu berat. Untuk Fibonacci nanti kita sambil jalan aja di kelas di grup kita itu kita ada ngadain Zoom juga teman-teman di hari Kamis sama hari Minggu malam. Jadi kita buat diskusi, buat santai-santai itu di hari Minggu malam. Kalau buat materi nanti di hari Kamis. Terus selanjutnya di sini juga ada pattern. Pattern ini bisa diganti-ganti tapi aku jarang pakai. Terus ini brush. Brush itu untuk gambar-gambar boleh atau kita menganalisa. Jadi tujuannya kita menggambar itu untuk dianalisa ya teman-teman. Yang paling sering kita pakai itu arrow. Arrow ini nanti untuk menunjukkan arah. Terus kalau misalnya rectangle ini kita buat untuk menentuin resisten dan support. Nanti kita akan belajar resisten dan support. Terus selanjutnya ada teks. Ini kalau misalnya mau ngasih note, ngasih catatan. Ini nggak pernah pakai juga. Ini logo-logo, ini penggaris dan lain-lain. Ini nggak pernah tak pakai. Yang penting yang di atas-atas termasuk yang ini aja yang paling penting. Fibonacci, price range, rectangle, terus arc itu setengah lingkaran, terus di sini ada panah, ini panah, row. Terus kalau misalnya di samping ini dia horizontal untuk nandain seperti ini. Garis. Nah, kasih tanda seperti itu guys. Ini untuk pengenalan fitur-fitur. Jadi untuk pengenalan fiturnya mungkin sampai di sini aja. Cukup kalau misalnya ada pertanyaan silahkan banget untuk ditanyakan. Itu. Silahkan Mas Fatani. Teman-teman boleh banget kalau mau tanya. Silakan guys. Kalau mau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Gimana? Udah pada paham? Gimana teman-teman? Atau pada ngantuk semua nih siang-siang? Siang-siang bingung. Boleh banget ditanyain. Dari order book, running trade, trade book, broker flow, broker summary, terus ini cara buy and sell, stop loss dan take profit, screener, terus chart sama pengenalan tools. Silahkan. Sama mungkin tambahan ya, ini di sini ada case start. Di sini tuh kita ada case start. Oh ya, ini ada pertanyaan. Mas masih kurang paham dengan sel dengan menu split. Oke. Pilihan screener kriteria apa ya kak yang pilihan screener kriteria apakah yang sedang tren atau tergantung selera kita? Terus screener saya satu-satu ya, satu-satu. Kita gimana cara membeli sel? Di saat kita sell, misalnya saham. Oke, kita. Nah, di saat kita pencet split, itu kita akan ordernya itu, oh ini, split order. Kita akan, saya kita punya 10 lot. Gitu. Nah, kita mau order split dua-dua, maka orderan kita akan masuknya dua-dua-dua seperti itu. Jadi, eh apa namanya, nggak langsung 10, tapi dua-dua. Nah, ini biasanya pakai split order itu biasa yang dilakukan bandar atau yang punya dana besar gitu. Dana besar misalnya dia punya saham lot di saham ini, saham Antam misalnya. Itu dia punya 5.000 lot. Nah, tapi dia nggak ngejual langsung 5.000, tapi ngejualnya 100 lot, 100 lot, 100 lot, 100 lot sampai 50 kali.
gitu. Itu gunanya split order gitu. Biar apa? Biar exitnya itu nggak mempengaruhi harga. Jadi nggak langsung harganya langsung anjlok itu nggak. Tapi pelan-pelan. 100 habis masuk lagi 100, 100 habis masuk lagi 100, 100 habis masuk lagi 100. Seperti itu. Itu untuk split order. Muka menjawab. Selanjutnya dari Mbak Diah, pilihan trainer kriteria apa aja yang sedang tren atau tergantung selera kita? Nah, benar banget. Tergantung selera kita ya teman-teman. Lebih kayak kita mau apa? Mau pakai trainer seperti apa? Atau sesuai teknikal, atau sesuai valuasi atau fundamentalnya, atau yang ini saham-saham yang udah top market ya udah kita beli gitu. Ini top market gitu kan. Di sini cari yang volumenya gede atau breakout volume boleh. Ini ada keluar nih saham cuan di SSA, MN, tinggal pilih aja teman-teman mau masuk yang mana. Saat kita klik cuan ya wis beli seperti itu. Itu kalau untuk penggunaan screener. Tergantung kita mau mau untuk cepat atau untuk lama. Selanjutnya screener apa yang paling sering Mas gunakan atau apa aja Mas yang mana yang screen dan mana yang scalping. Nah, invest. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Furkon. Jujur aku udah lama nggak pakai screener. Jadi karena bukan aku tipenya scalping teman-teman. Jadi aku tipenya scalping. Jadi aku jarang untuk swing. Tapi ini lagi selama bootcamp ini kan aku nggak bisa pantau pantau market karena aku lagi kemarin fokus laporan magang, terus fokus buat materi bootcamp dan lain-lain. Jadi aku nggak sempat scalping. Jadi aku memutuskan untuk swing. Tapi swingnya itu nggak pakai screener juga. Jadi kalau screener sendiri aku udah jarang pakai. Tapi setiap orang tipenya beda-beda ya. Ada yang bisa menggunakan screener, ada yang enggak gitu. Bukan berarti aku nggak pakai screener tuh nggak bisa pakai screener, enggak. Cuma lebih karena aku scalping, aku lebih pakai momentum. Jadi aku lebih cari momentum mana ada transaksi buy lebih besar, maka di situ aku bisa masuk. Seperti itu. Selama ada kesempatan untuk cuan di situ aku bisa masuk. Tapi kalau misalnya udah ada distribusi banyak atau sell banyak, maka aku lupa. Ini bisa digunakan untuk teman-teman apa namanya volume-volume yang ada volume-volume apa sinar-sinar yang ada di ini ya di stok ini udah ada preset. Nanti bisa aku kirimin nanti aja. Di sini aku ada banyak beberapa spinner yang mana udah punya orang, lebih tepatnya punya orang. Jadi kayak ini punya ini, terus ini punya ini gitu. Jadi nggak punya aku sendiri karena ini settingan. Gitu. Jadi kalau settingan apa namanya tergantung selera kita, kita bisa milih. Oh iya, cara milih setting trainer ini tinggal dipencet ini ya, guys. Kita pencet create trainer, kita mau kasih nama gitu, misalnya trainer satu, train satu. Terus kita cari universe-nya, IHSG, seluruh saham atau saham syariah aja. Aku biasanya buat saham syariah aja ya udah klik isi. Terus tambah rules atau syarat-syarat kriterianya. Di sini ada basic ratio sama ratio versus ratio. Kalau basic ratio ya udah cuma satu aja. Tapi kalau rasio versus ratio itu membuat perbandingan seperti itu. Tinggal kita cari misalnya mau cari yang volumenya besar. Nah, volumenya nol atau volumenya berapa gitu. Jadi ganti-ganti seperti itu. Ini tambahan sih. Gitu. Ini boleh teman-teman ulik sendiri. Ini nggak akan aku bahas dalam karena aku sendiri nggak menggunakan screener seperti itu. Setidaknya teman-teman udah bisa tahu atau pengenalan untuk penggunaan screener itu untuk menyaring saham-saham yang kita inginkan. Gitu. Mas bisa menjawab Mas. Kak dari Kak Harfan Arji. Screener yang paling powerful atau mengkonfirmasi saham yang akan terbang untuk day trade pakai apa Mas atau rumus-rumus. Nah itu sama jawabannya. Jadi aku nanti aku share di sini ada yang ada BSJP ataupun ini yang untuk day trade dan lain-lain. Nanti aku share inilah settingannya setelah bootcamp aja. Setelah bootcamp saat open market besok ingetin lagi untuk aku ngirim screenerannya untuk settingannya. Tapi aku jarang ya, aku udah jarang pakai screener. Kembali lagi nanti kalau misalnya screenernya nggak works, ini suka nggak works gitu ya. Jangan salahin aku atau karena emang aku sendiri nggak pakai screener seperti itu. Ini hanya untuk save-savean aja. Twitter yang trigger volume. Nah, apa tuh? Trigger volume tuh gimana, Mas? Ada di Stockbit kok, Mas Ali Mukmin. Aku belum tahu ya, baru dengar trigger volume. Gimana tuh? Boleh dijelasin, Mas? Atau open mic nggak apa-apa, Mas Ali.
Cek, kedengaran jelas nggak sekarang aku, Mas? Oh iya, jelas Mas. Jelas. Ah, ya. Yang trigger volume itu kalau yang aku lihat di aplikasi ada yang ini. Di IG-nya Stockbit juga kayaknya ada deh penjelasan ini. Apa Oh, anu keterangan ini mereka buat fitur baru gitu. oh iya iya iya. Aku belum mempelajari sih, belum mempelajari lebih trigger volume. Nanti boleh boleh sharingnya aja Mas nanti di grup. Nanti grupnya Eh, itu biasanya pagi-pagi di saat open market tuh rame, rame banget gitu. Rame banget teman-teman pada scalpingan, pada nge-rekomendasi saham. Jadi boleh aja teman-teman yang punya saham bagus, ada analisanya bagus, lempar aja ke grup. Nanti kita analisa bareng biar kita bisa cuan bareng. Gitu. Sama kayak tadi yang trigger volume, kalau ada info ataupun seperti apa boleh disampaikan aja Mas. Gitu. Aku belum tahu juga trigger volume. Oh, boleh Mas Aswa aja. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, di sini kita udah jam 3, kita waktunya break. Cuma tergantung teman-teman nih. Kita jam 3 waktunya break ya. Harusnya pengenalan fitur ini nanti jam 4, tapi karena tadi kita rapel, sesi satu kita gabung nih, dua sesi ini. Kita bisa kosong. Kita mau mulai analisa fundamentalnya sesuai jadwal nanti malam. Atau setelah ini kita break dulu untuk sholat asar. Habis itu analisa fundamental atau nanti malam. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Mau analisa fundamentalnya malam atau habis ini? Kalau habis ini kita break dulu ya karena sholat asar dulu. Ya, lanjut habis asar malam aja, habis break aja. Oke, gimana enaknya? Karena nanti malam kita, iya itu dia. Mungkin nanti malam kita akan lebih dalam juga pembahasannya. Itu, nih jawabannya boleh sih, boleh berbeda-beda di tinggal gimana nih. Oke, mungkin sesuai jadwal aja. Calling di Eh, grup. Calling di grup. polling di grup, boleh, 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 boleh Mas ini. Langsung wis ngumut. Malam masih semua. Oke, ya wis, mungkin nanti malam kita belajar analisa fundamentalnya. Ya boleh, boleh nanti malam ya teman-teman sesuai jadwal kita aja. Alhamdulillah tadi kita bisa cepat, jadi kita sorenya kita rada longer ya, biar nggak rally. Harusnya kan ini rally nih dari jam 10 sampai malam, tapi karena tadi kita rapel, kita jadiin satu, jadi kita kosong sorenya gitu. Soalnya apa nanti kalau misalnya kita lanjut, menurutku ya, kalau kita lanjut fundamentalnya tetap sore ini, nanti tetap nggak selesai nih candlestick. Soalnya nanti kita sampai panjang, kita akan belajar tren. Nah, kita bisa nanti kita belajar analisa fundamental itu. Nah, ini terus top down analis, makro, mikro, perusahaan, sektor, terus ini. Ini insya Allah nanti malam kita bisa bisa lah sampai jam dari jam 7 sampai jam 10 gitu lah. Gitu. Terus analisa teknikal nanti sampai tren selesai. Nanti cara buy sell, buy sell sampai sini. Nanti sampai sini sampai bagian tren gitu. Nanti malam ya teman-teman, insya Allah bisa lah. Kita akan selesaikan nanti malam untuk sesi hari ini. Gitu. Mungkin itu aja. Sejauh ini ada pertanyaan lagi nggak kira-kira teman-teman? Gue yang mau bertanya, atau udah cukup? Kita Udah lanjutkan. azan juga di sini di Jogja.
Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin masih malu-malu boleh japri ke aku aja secara individu ataupun boleh di grup. Di grup itu open banget kalau mau bertanya nanti kita jawab pertanyaannya satu-satu gitu. Jadi santai aja teman-teman, nggak usah merasa wah aku baru baru di saham gitu. Ini grupnya udah grup lama gitu. Enggak, ini sini grup-grupnya juga anaknya enak-enak, teman-temannya enak-enak semua. Kita saling support biar kita cuan bareng gitu. Motivasi kita tuh jadi naga semua. Itu dia. Itu dia. Gitu. Semoga bisa cuan bareng, terus kita bisa luber bareng gitu setiap hari. Oke, nantilah kita belajar analisa fundamental malamnya. Mungkin kalau emang nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Dari aku, terima kasih semuanya. Boleh tutup sama Mas Fatan. Terima kasih. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, makasih banyak karena udah berpartisipasi ya. Kita lanjut nanti malam. Jam berapa Mas enaknya? Jam Boleh jadwal jam 7. jam 7 ya. Jam 7 kita mulai lagi. Mungkin segini aja. Makasih banget. Nanti kita malam bahas fundamental gitu. Fundamental sama teknikal dasar. Fundamental dasar sama teknikal dasar. Nah, itu dia. Punya jangan ragu buat tanya-tanya di grup lah teman-teman. Kita open lah. Siapa yang bisa jawab ya pasti ada yang jawab gitu. Oh, boleh. Eh, kita close ya. Ya, Oke, makasih banyak teman-teman. Boleh di close Mas Fatan. oke. Makasih semuanya. See you nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.